warahmatullahi wabarakatuh bagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi di bab yang kedua. Di bab kedua mengenai ini nak ya. Ini menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar ini kedudukannya sebagai konstitusi dari Negara Republik Indonesia. Pokok bahasan yang akan kita pelajari di sini ada 4 cukup banyak, tapi yang kita bahas dulu ini yang pertama mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini kita lihat dulu. Di sini kita lihat dulu mengenai pengertian konstitusi itu apa. Konstitusi itu pembagiannya ada 2. Ada yang konstitusi yang sifatnya secara tertulis, ada juga konstitusi yang sifatnya secara tidak tertulis. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Untuk yang tertulis di sini pengertiannya bahwa sebuah sistem politik dan hukum bentukannya pada pemerintah negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Kalau untuk sebagai dokumen tertulis, berarti contohnya dalam bentuk undang-undang dasar yang kita pakai sekarang di negara Indonesia. Untuk yang kedua, kalau konstitusi tidak tertulis di sini. Kalau tidak tertulis berarti aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Untuk contoh penerapan dari konstitusi tidak tertulis, contohnya dalam bentuk konvensi yang ada di negara Indonesia. Karena lanjut, ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi yang berlaku di negara Indonesia saat ini dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini yang kita gunakan karena setelah amandemen. Jadi penyebutan namanya juga berubah menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena sebelum amandemen namanya UUD 1945. Untuk yang sistematika ini yang kita pelajari bagaimana urutannya. Urutannya karena di dalam sistematika Undang-Undang Dasar pasti ada pembukaan, ada batang tubuh, ada penjelasan. Tapi di sini kita lihat ada perbedaannya antara sebelum sama yang sesudah. Kalau sebelum di sini masih ada penjelasan, sedangkan kalau untuk yang setelah amandemen tidak ada penjelasan. Kalau di dalam batang tubuhnya kita lihat perbedaannya. Kalau batang tubuh di sini kalau di dalam sebelum pasti mengenai pasal-pasal. Untuk contoh kita bandingkan, kalau untuk yang sebelum amandemen, yang sebelumnya ada 37 pasal. Untuk yang setelah amandemen pasal-pasalnya menjadi 73 pasal. Untuk babnya juga berubah. Yang di sebelum amandemen babnya itu hanya ada 16 bab, setelah amandemen menjadi 21 bab. Untuk yang sebelumnya ada 49 ayat, setelah amandemen menjadi 170 ayat dan lebih banyak. Untuk yang aturan peralihan sama juga aturan tambahan juga berubah. Kalau untuk yang aturan peralihan ada 4 untuk yang sebelum, sedangkan untuk yang setelah amandemen hanya ada 2. Untuk yang tambahan sama-sama mempunyai 2 pasal. Yang perbedaannya hanya tidak ada penjelasan karena sudah dihapuskan di dalam sistematika pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang lanjut. Nah, bagaimana hubungannya di sini? Bagaimana hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia? Di sini kita akan lihat hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi memuat hal pokok, yaitu yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, bagaimana tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar, terutama di dalam alinea yang pertama sampai dengan alinea yang ketiga, merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Sekarang lanjut. Ini bagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada hal-hal pokok kaidah yang fundamental. Yang pertama, nih, di dalam tertib hukum Indonesia, pembukaan UUD memiliki kedudukan yang lebih tinggi pastinya di dalam pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau dalam bahasa Belandanya ini staat fundamental norm bagi negara Indonesia yang di sini terdiri dari pokok kaidahnya yang memang kedudukannya itu tetap, ya, kuat dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk bagi negara, sehingga di sini fundamentalnya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara. Sini bagian pokok-pokoknya yang penting di dalam pokok kaidahnya. Yang pertama di sini ada pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa yang terdapat di dalam alinea pertama.
Yang ketiga, untuk pokok-pokok fundamentalnya, di sini ada cita-cita nasional yang terdapat di dalam alinea keempat. Untuk yang keempat, pernyataan kemerdekaan yang terdapat di dalam alinea ketiga. Yang kelima, tujuan negara yang terdapat di dalam alinea keempat. Untuk yang keenam, di sini ada kedaulatan rakyat yang terdapat di dalam alinea keempat. Yang terakhir di sini ada tujuan dasar negara Pancasila yang terdapat di dalam alinea keempat. Ini makna alinea. Di sini kita lihat dari alinea pertama sampai alinea yang keempat. Untuk alinea yang pertama, ini nak ya. Untuk alinea yang pertama, di sini dalil objektifnya yaitu bahwa penjajahan di dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan juga pri keadilan. Tapi kalau dilihat dari dalil subjektif, aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Untuk yang alinea kedua di sini dilihat bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Nih, untuk yang ketiga dilihat dari kemerdekaan Indonesia itu didorong oleh motivasi spiritual yaitu kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Untuk yang terakhir, makna alinea yang keempat di sini berisikan tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara khususnya negara Indonesia. Demikianlah untuk pertemuan kita kali ini. Nanti untuk penjabaran lebih luas lagi nanti akan Ibu jabarkan di modul. Nanti bisa ditanyakan langsung melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.